memberikan penjual dengan harga semurah-murah mungkin, itu menghantam industri pabrik tekstil kita, yang mengakibatkan ratusan ribu kaum buruh Indonesia ter-PHK karena pabriknya tidak bisa lagi memproduksi pakaian jadi, saudara-saudara. Ini semua akibat kebijakan daripada rezim Jokowi, rezim Sontoloyo, rezim amburadul, ugal-ugalan, brutal dalam membuat undang-undang. Dan ini juga adalah turunan daripada undang-undang Omnibus Law cilaka itu, yang memberikan kewenangan sebenarnya, yang terlalu meliberalkan, yang terlalu kapitalistik, dan membiarkan mafia-mafia impor terus memperbaikan, terus menggerus produk-produk dalam negeri kita. Kita sebagai rakyat Indonesia, buruh Indonesia, sebagai bagian daripada rakyat Indonesia yang menginginkan agar Indonesia ini mampu berdikari di bidang ekonomi. Berdikari di bidang ekonomi adalah berdiri di atas kaki kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ataukah harus kita menunggu jutaan kaum buruh Indonesia ini ter-PHK, termiskinkan, tidak bisa kasih makan anak istri di rumah, yang ujung-ujungnya berakhir menjadi pengikut setia judi online. Kalau judi online kalah terus, akhirnya dia menjadi bunuh diri, saudara-saudara. Ini potret miris. Ini kita sangat sedih sekali. Seharusnya bagaimana kebijakan daripada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, juga kebijakan Jokowi ini, bagaimana agar industri-industri Indonesia ini dapat tumbuh subur, dapat menampung seluruh rakyat Indonesia yang sudah tamat sekolah untuk dapat bekerja di pabrik-pabrik. Saya kasih tahu aja, sesuai dengan data BPS tahun 2004 sampai 2014, ketika Presiden SBY menjadi presiden, daya serap industri kita itu sampai 15 juta. Kemudian diganti Jokowi, di awal kepemimpinan Jokowi tahun 2014 sampai 2019 itu menurun daya serap industri, hanya menyerap 8,5 juta tenaga kerja. Yang paling miris data terakhir 2024 ini, industri kita hanya mampu menyerap 2 juta pekerja saja, saudara-saudara. Ini artinya puluhan juta rakyat Indonesia, anak-anak kita itu susah dan sangat sulit mencari pekerjaan. Seperti diberitakan di media sosial, bagaimana generasi Z ini, 10 juta generasi Z ini, generasi-generasi anak-anak muda kita ini kesulitan dan frustasi untuk mencari pekerjaan, saudara-saudara. Ini Jokowi ngapain? Ini Jokowi, ini kebijakan Jokowi mana? 10 juta lapangan kerjanya mana? Ini yang menjadi pertanyaan rakyat Indonesia hari ini. Ternyata kebijakan 10 juta lapangan kerja Jokowi hanya omong kosong belaka. Justru kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh rezim Jokowi ini pada akhirnya hanya melahirkan pengangguran-pengangguran saja. Pemutusan hubungan kerja sudah terjadi di mana-mana. Bukan hanya sektor tekstil saja, tetapi sektor-sektor lainnya juga demikian. Demikian juga terhadap program motor listrik dan mobil listrik. Jika itu berjalan, maka diperkirakan ratusan bahkan ribuan vendor-vendor berbagai macam kendaraan otomotif akan bertumbangan, saudara-saudara. Dan tentu saja akan melahirkan angkatan-angkatan PHK baru, tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Pemerintah ini tidak bijak dalam membuat kebijakan industrinya. Harusnya antara padat modal dan padat karya itu harus diparalelkan agar rakyat Indonesia ini tidak menjadi pengangguran di negeri sendiri. Justru yang menikmati lapangan kerja adalah tenaga kerja asing. Ini potret miris, sangat menggelikan dan sangat memalukan, sangat bertentangan dengan janji-janji kampanye Jokowi waktu dia tahun 2019 kemarin. Jokowi bilang kerja,
ternyata hanya kerjain rakyat. Janji 10 juta lapangan kerja, yang dicari kerja cuma anak menantu saja. Kurang ajar, brengsek memang. Maka dari itu perlu saya sampaikan saudara-saudara, tadi ketika kita di dalam tadi, alhamdulillah sudah diterima oleh tim teknis yang membuat peraturan Menteri Perdagangan ini, khususnya masalah ekspor dan impor. Ada pembicaraan, mereka mendengar masukan kita. Pada akhirnya ada itikat baik dari Kementerian Perdagangan ini untuk melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 ini. Tentu saja setelah mendengar apa yang menjadi masukan-masukan dari kita. Tetapi sekali lagi, namanya Jokowi itu kan bohong. Jangan sampai aparat di bawahnya juga ikut-ikutan bohong, kasih janji-janji palsu saja. Maka dari itu perlu kita kawal revisi daripada Permendak ini, kawan-kawan. Siap kawan-kawan? Kita kasih waktu. Ini harus ada komunikasi antara kita yang ada di sini yang terdampak oleh Peraturan Menteri Perdagangan ini, akan memberikan masukan yang baik kepada Kementerian Perdagangan, sehingga dalam hal pembuatan Peraturan Menteri Perdagangan ini bisa dibuat dengan lebih baik lagi, dan tentu saja tidak mengorbankan kita sebagai anak bangsa, tetapi bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan ini mampu menjaga, melestarikan kehidupan buruh Indonesia agar benar-benar mampu hidup di negeri sendiri. Dampaknya sangat luar biasa. Kalau PHK terlalu banyak, pemerintah ini mau pungut pajak dari mana? Karena kalau rakyat Indonesia menjadi pengangguran, itu menjadi beban negara. Siapa yang bikin dia menjadi pengangguran? Ya negara. Karena negara tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, tidak mampu menciptakan lapangan kerja 10 juta yang seperti janji-janji Jokowi itu. Pada akhirnya teman-teman yang tadinya mampu membayar pajak melalui pajak penghasilannya, akhirnya negara tidak dapat pendapatan lagi daripada pajak buruh, penghasilan buruh. Padahal hari ini negara kita ini butuh uang banyak. Woi Pak Menteri, Pak Zulkifli Hasan, dengerin nih, hari ini negara sangat butuh uang yang banyak dari rakyat untuk membayar utang-utang luar negeri yang sudah over limit, untuk membayar beban-beban negara, sekaligus juga menggaji Pak Zulkifli Hasan dan kawan-kawan di Kementerian Perdagangan ini. Anda bisa bayangkan kalau yang kebijakan Anda ini hanya akan membuat buruh ter-PHK. Kalau buruh sudah ter-PHK, maka mereka menjadi beban negara. Mereka tidak menyetorkan lagi pajak-pajak penghasilan yang mereka dapatkan. Akhirnya negara juga miskin penerimaan dari pendapatan penghasilan pajak dari kaum buruh Indonesia. Pada akhirnya membebani negara. Kalau sudah membebani negara, rakyat miskin berada di mana-mana. Hari ini 80 juta rakyat Indonesia dalam keadaan miskin, pusing cari makan tiap hari, sementara pejabatnya sewa Alphard 25 juta per hari, pesta pora, makan-makan enak, undang influencer, kurang ajar. Beresek memang ini rezim. Termasuk Pak Zulkifli Hasan nantang-nantangin buruh. Kalau buruh walaupun di demo buruh, dia tidak akan melakukan perubahan terhadap Permendak. Tahu-tahunya orangnya nggak ada. Zulkifli Hasan kabur. Kalau saya bilang Zulkifli Hasan, kalian bilang kabur, pengecut. Zulkifli Hasan, Zulkifli Hasan, Zulkifli Hasan. Orang-orang yang suka kabur, makanya jangan asal ngomong di media. Ini kita datang ini baru perwakilan. Kami berjanji, kalau Permendak ini tidak dilakukan perbaikan, maka semua korban-korban PHK yang ada di Jawa Barat, Jabodetabek dan Banten akan kami bawa ke sini, sekaligus bawa sampah-sampahnya, lemparin ini Kementerian Perdagangan. Dia yang harusnya menerima sampah-sampah dari kita, karena gara-gara dia kita semua ter-PHK, saudara-saudara. Gara-gara kebijakan dia yang tidak pro kepada rakyat.
Kita yang rakyat disusahin sama dia. Dia mah enak, gajinya gede, digaji dari rakyat. Wajar rakyat Batak ke sini marah. Maka dari itu, tadi yang perlu saya sampaikan sedikit, bahwa sudah ada komunikasi antara jajaran tim teknis yang membuat Permendag ini akan melakukan komunikasi yang baik dengan kita, aliansi-aliansi Serikat Pekerja, Serikat Buruh Indonesia. Dan mereka nanti akan mengundang kita untuk melakukan dialog sekaligus diskusi, mencari solusi terbaik bagaimana mempertahankan industri-industri kita yang di dalam negeri kita ini agar tetap tumbuh, agar tetap kuat dan mampu memberikan kebaikan buat seluruh rakyat Indonesia. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Intinya kita tetap bersangka baik kepada Kementerian Perdagangan, tetapi kita juga perlu waspada, perlu siaga. Jangan sampai janji-janji Kementerian Perdagangan ini sama dengan janji-janji Jokowi, janji palsu, karena ijazahnya palsu, makanya bikin kebijakan palsu. Kita dapat janji-janji palsu, bukan begitu? Betul tidak? Betul tidak? Mungkin itu saja. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Kementerian Perdagangan, mari kita sama-sama jalin komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, maka jangan salahkan buruh Indonesia akan datang ke sini berbondong-bondong, beramai-ramai menyerbu kantor Anda. Hari ini kami masih aksi di luar. Ini pagarnya pendek ini. Saya kasih tahu, ini pagarnya pendek. Ini besok ini kalau udah banyak, kalau Anda tidak konsisten dan komitmen, maka kami sebagai para pimpinan-pimpinan yang ada di aliansi Serikat Pekerja, Serikat Buruh seluruh Indonesia siap bertanggung jawab, akan menginstruksikan anggota kami untuk menyerbu masuk ke dalam mencari Zulkifli Hasan. Siap? Siap? Tapi jangan sekarang, nanti kalau dia bohong. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah, kesalahan ada pada rejim Jokowi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi.